apakah juga di dalam buku fikih kebencanaan ini tersusun panduan bagaimana tata cara beribadah, Ustaz? Karena mungkin kan ketika bencana hadir kayak gitu, ada orang yang tertiban tangga sampai berdarah. Lah, kemudian ketika berdarah apakah juga sah, sholatnya sah itu? Nah, apakah pembahasan-pembahasan seperti ini juga dibahas di dalam fikih kebencanaan, Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya, kita sampaikan bahwa di fikih kebencanaan itu selain bagaimana cara memandang bencana, juga cara merespon. Cara meresponnya ini pun ada yang sifatnya mitigasi ya, penanggulangan ya. Jadi supaya kita tangguh dalam bencana itu apa yang kita lakukan. Kemudian tanggap daruratnya juga ada, recovery-nya juga ada. Nah, ketika kita merespon baik dalam fase mitigasi kebencanaan, tanggap darurat kebencanaan maupun recovery, di situ ada panduan-panduan ibadah yang juga dibahas di situ. Jadi ketika seorang relawan atau kita-kita yang terlibat langsung penanganan baik di mitigasi tanggap bencana, ya, tanggap darurat maupun recovery, ketika ada persoalan-persoalan yang terkait dengan kebencanaan, padahal kita harus melakukan peribadatan, apapun di situ itu dibahas di fikih kebencanaan. Peribadatan bisa sholat, kemudian puasa dan toharoh dan sebagainya, itu tata caranya sudah dibahas di fikih kebencanaan. Jadi aspek yang lebih praktis itu sudah dimasukkan di buku fikih kebencanaan. Sehingga ketika nanti para relawan kita ya di Persyarikatan di Muhammadiyah ini terjun ke lapangan, bagaimana pelaksanaan peribadatan di lapangan itu sudah ada panduannya di fikih kebencanaan. Ya. Berarti sudah lengkap, Ustaz? Insya Allah sudah lengkap. Oh, ya, luar biasa untuk panduan-panduan peribadatan yang apa namanya, makhdoh ya, sholat, kemudian toharoh dan sebagainya itu. Oke, berarti sangat penting sekali, terutama bagi relawan-relawan yang biasanya langsung terjun ke medan bencana untuk membaca buku ini, Ustaz. Ya, betul sekali. Oke, baik Ustaz. Kadang tatkala bencana itu hadir, Ustaz, ada yang menghukumi ini merupakan suatu azab. Nah, di sisi lain ada yang mengatakan ini adalah hal yang sangat alami, Ustaz. Lah, kita sebagai umat muslim, Ustaz, bagaimana cara pandang kita yang benar ketika bencana itu hadir menerpa kita ataupun datang di tengah-tengah kita, Ustaz? Ya, baik. Jadi kembali kita ke isi buku ya. Jadi ada dua bagian, cara pandang dan cara kita merespon. Ya, cara menyikapi. Nah, ketika kita cara pandang, disitulah pembahasan mengenai ketika bencana atau manusia terkena bencana, bagaimana kita memandang bencana itu. Kita mulai dari yang tadi ya, al-qiyamul asasiyah, ada aspek ketauhidan di situ. Tauhid bahwa Allah itu tunggal, Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim, rahmat Allah itu begitu luar biasa, dan Allah mengatakan terhadap diri Allah sendiri, ya, kata ba'ala nafsi rahmah, bahwa Allah itu maha rahmah, maha kasih sayang. Dan Allah itu tidak menzalimi hambanya. Wallahu bidzalami lil abid. Allah tidak akan mungkin menzalimi hambanya. Maka ketika terjadi bencana terhadap manusia, karena yang namanya bencana itu sesuatu yang terjadi yang mengandung resiko, baik resiko harta, jiwa, atau bahkan kematian, tapi manusia subjeknya, itu disebut bencana. Nah, bagaimana sikapnya? Di fikih kebencanaan dikatakan ketika kita kembali kepada Rahman dan Rahim Allah, kemudian pembahasan tentang Allah tidak menzalimi hambanya, maka itu bukan azab. Itu bukan azab, tapi bisa berfungsi sebagai ujian, bisa berfungsi sebagai teguran, dan itu semua sudah lengkap di bahkan istilah-istilah yang mewakili bencana itu ada 9 atau 10 istilah yang di situ, ya, ada bala, ada fitnah, ada tamzik dan sebagainya. Itu fungsinya semuanya ya tergantung fungsinya, bisa ujian, bisa teguran. Tapi kalau azab bukan, karena di dunia bukan tempatnya azab itu di akhirat gitu ya. Ya, ini fungsi tadi mungkin lebih ke ujian, lebih ke teguran gitu ya. Itu. Ya, jadi kita sebagai umat Islam di kebencanaan dikatakan tidak boleh menanggapi atau menilai sebuah peristiwa, misalnya banjir, tanah longsor,
Itu sebagai azab, bukan. Karena orang yang diazab kan yang berdosa. Ternyata orang yang beriman juga kena bencana gitu. Makanya kan nggak mungkin kita mengatakan itu azab gitu kan. Tepatnya itu adalah ujian gitu, Ustaz. Ya tergantung nanti konteks untuk yang terkena ya itu terkena. Kalau yang mukmin tentu itu mungkin ada dijawil lah ya, dijawil. Kamu diingatkan betul, diingatkan, ada peringatan. Kemudian bagi orang yang misalnya ada perbuatan kemaksiatan dan sebagainya, itu mungkin ya lebih peringatan lebih keras lagi gitu. Bagi orang yang beriman yang kuat banget namanya, ini ujian, apakah keimanannya akan semakin tinggi atau tidak, seperti itu. Baik, menarik sekali pemirsa Tarjih menjawab. Jadi setidaknya kita punya gambaran nih bagaimana kita menyikapi bencana itu tatkala hadir di tengah kita.